Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama saya Fauji, dan kali ini saya akan mengulas informasi terbaru terkait dengan timnas Indonesia yang akan menjalani laga kualifikasi ketiga Piala Dunia yang akan berlangsung melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia saat ini diinformasikan sudah berada di Arab Saudi. Sebanyak 26 pemain sudah dipanggil oleh Sintayong, di mana banyak sekali nama-nama yang mungkin kita juga sudah tahu dan beberapa kali di pertandingan sebelumnya juga sudah melawan, sudah membela tim nasional Indonesia. Ada beberapa nama baru yang dipanggil oleh Sintayong yang banyak juga ditunggu-tunggu oleh pencinta sepak bola tanah air, yaitu Martin Paes. Martin Paes ini berhasil memenangi gugatan di eh, sidang arbitrase sepak bola dan berhak untuk membela timnas di kualifikasi round ketiga ini. Namun informasinya Martin Paes masih belum bisa dimainkan melawan Arab Saudi dan baru akan dimainkan pada saat melawan Australia di Gelora Bung Karno kalau nggak salah tanggal 11 September ya. Dan pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi itu akan berlangsung pada tanggal 6 September pukul 1 dini hari, yaitu kalau nggak salah hari Jumat ya, hari Jumat dini hari tanggal 6 ya. Dan 26 pemain timnas Indonesia ini untuk yang bermain di Liga 1 Indonesia sudah berangkat dan sudah tiba kemarin malam. Sedangkan pemain-pemain yang bermain di luar negeri mulai berdatangan tanggal 1 dan tanggal 2 hari ini. 26 pemain yang dipanggil oleh Sintayong di timnas untuk kualifikasi babak ketiga pertandingan perdana melawan Arab Saudi ini, yang pertama adalah Martin Paes dari FC Dallas, kemudian tiga kiper lainnya adalah Hernando, kemudian Adi Satyo, dan Nadeo. Sedangkan pemain belakang yang namanya masuk di dalam list 26 pemain yaitu Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, kemudian Wahyu Prasetyo, Kelvin Perdong, lalu Jai Ijes, Sandy Walsh, lalu pemain tengah yaitu Shane Patinama, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Nathan Choaon, Tom Haye, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, dan pemain depan seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Dimas Derajat, Rafael Strike, Ragnar Uratmangun, Ramadan Sananta, Hoki Caraka. Berikut adalah 26 nama-nama yang dipanggil oleh Sintayong. Namun kabar terbaru bahwa ada dua pemain andalan timnas Indonesia yang harus dicoret oleh Sintayong karena beberapa alasan. Ada dua orang pemain belakang pilar Indonesia yang harus dicoret dan tidak bisa bermain melawan Arab Saudi. Yang pertama adalah Jordi Amat, di mana terkonfirmasi Jordi Amat mengalami cedera saat membela timnya di Malaysia dan dengan sangat terpaksa tidak dapat membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi tanggal 6 nanti. Lalu Justin Hubner juga tidak mampu ikut serta melawan Arab Saudi di babak kualifikasi babak ketiga ini karena akumulasi kartu ya. Jadi dua pemain ini tidak ikut, sedangkan 24 pemain lainnya terkonfirmasi akan join di Arab Saudi, dan hari ini mereka akan berkumpul setelah beberapa pertandingan para pemain di Eropa dan negara lainnya juga selesai kemarin ya, semalam. Itu biasanya Sabtu Minggu mereka bertanding gitu ya, dan setelah itu baru mereka akan
menyusul pemain-pemain lainnya di Arab Saudi. Ini sangat menarik untuk kita saksikan bagaimana perjalanan timnas Indonesia melawan tim-tim kuat di Asia, di mana Indonesia dalam kualifikasi ketiga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini bersama eh, bersama Jepang, kemudian Australia, lalu Arab Saudi, Bahrain dan Cina berada di satu grup yang saling bertemu sampai dengan tahun 2025. Banyak juga yang ingin melihat penampilan perdana Martin Paes sebagai kiper timnas Indonesia. Sudah cukup lama dinanti-nanti sejak ia bergabung menjadi warga negara Indonesia. Martin Paes berhalangan untuk tidak dapat diturunkan sebagai kiper di timnas karena terkait dengan aturan yang berlaku di FIFA. Namun semuanya sudah dijalani oleh Martin Paes dan ia berhak untuk membela timnas Indonesia. Rasa-rasanya dengan komposisi tim dan para pemain yang saat ini ada, seharusnya timnas Indonesia bisa mengimbangi permainan Arab Saudi. Meskipun kita tahu Arab Saudi ini adalah tim yang sangat kuat dan langganan gabung di Piala Dunia. Bahkan di edisi Piala Dunia terakhir, Saudi ini mampu mengalahkan juara dunia Argentina ya di babak grup. Dan tentu Arab Saudi juga langganan finalis di Piala Asia di beberapa edisi terakhir. Jadi ini sangat menarik dan kita semua juga patut berdoa sebagai pendukung dari timnas Indonesia agar timnas Indonesia mampu tampil baik dan bisa memberikan permainan yang maksimal. Setidaknya kalaupun tidak menang, kita mampu mencuri satu angka dari Arab Saudi itu sudah cukup bagus, sehingga kita bisa mendapatkan poin demi poin. Dan kalau Indonesia tidak langsung otomatis lolos dari babak ketiga, karena yang akan diambil lolos ke putaran final hanya 2 tim teratas, setidaknya Indonesia mampu berada di peringkat 3 dan peringkat 4. Karena dengan berada di peringkat 3 dan peringkat 4, Indonesia akan berhak lolos ke babak round 2 ya, putaran kedua. Dan itu akan juga bertemu dengan tim-tim dari grup lain yang berada di peringkat 3 dan peringkat 4. Kita terus berdoa dan terus kita update perkembangan terkini terkait dengan timnas Indonesia yang akan menjalani babak kualifikasi Piala Dunia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.